Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat taufik dan hidayah yang Dia berikan kepada kita semuanya hingga di pagi hari yang berbahagia ini. Setelah kita libur berapa pekan? Libur panjang 3 pekanan ya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita. Yang sekarang kita ada pada pekan yang keempat, berarti kita mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kita sekarang sampai pada bab yang ke-12 insyaallah. Babun ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat yang datang tentang penyebutan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita akan membahas di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala membahas tentang hadis-hadis yang bercerita ya berkaitan dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ambil keterangannya dari kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, kata beliau al-khatam ya, yaitu halqatun dzatu fassin min ghairiha. Yang dimaksud khatam di sini, cincin di sini ya, yaitu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dzatu fassin. Dikatakan khatam itu kalau dia memiliki batu cincin. Kalau dia memiliki apa? Ada batu cincinnya. Fa lam yakun laha fassun, kalau tidak memiliki batu cincin maka disebutnya fatkhah. Fa hiya fatkhah, ring saja. Ya, ring. Disebut ring ya. Betul ya, ring, cincin ring. Ya kan itu ya. Enggak ada apanya? Enggak ada ukirannya, enggak ada batunya begitu ya. Wa hadhi tarjama ma'qudatun li bayani ma yata'allaqu bil khatam. Nah, tarjama ini ya terikat untuk menjelaskan apa yang berkaitan dengan cincin alladzi kana fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min haiti sifatu wa naqshu, dari sisi sifatnya, kemudian ukirannya, pahatannya ya, wa ghardu ittikhadhihi, dan tujuan beliau memakai cincin itu apa, wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin itu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya kenapa beliau mengenakan apa? Cincin. Jadi ada tujuannya. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittakhadal khatama, dan Nabi SAW itu mengenakan cincin fi waqtin mutaakhirin ba'da hijrati, di waktu-waktu yang terakhir setelah hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dia tidak mengenakan cincin di awal kenabian, tapi di akhir-akhir kenabian.
Ya, ini terutama saat beliau mulai mengirimkan surat-surat dakwahnya, kirim ke raja Persia, dikirim ke raja Najasyi, dikirim ke raja Romawi, ya, Muqawqis, Heraklius, ke bangsa Arab Aman, Oman dan seterusnya. Ya, jadi beliau baru kemudian mengenakan cincin itu. Ittakhadahu fi awakhir sana as-sadisa lil hijrah. Beliau mengenakannya di akhir tahun yang ke-6 setelah hijrah. Tahun yang ke-6 setelah hijrah. Indama bada'a yukadibul muluka. Saat beliau mulai menulis surat menyurat kepada para raja, bidakwah ila dinillah, dengan membawa misi berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma arada an yaktuba ila Rum, maka tatkala beliau ingin menulis surat dakwah, ya, mendakwahi raja Romawi, qila lahu, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innahum la yaqrauna kitaban, mereka bangsa Romawi itu tidak akan mau membaca satu tulisan illa an yakuna makhtuman, kecuali kalau tulisan tersebut, surat tersebut ada stempelnya, ono toke gitu ya, baru mereka mau membaca. Jadi kalau ada stempelnya berarti surat ini apa? Resmi gitu ya, resmi dari seorang penguasa, misalkan dari seorang yang memiliki pengaruh, ada stempelnya, maka baru dibaca. Fattakhadha khina idin al-khatam, maka saat itulah lalu Nabi SAW pakai cincin. Jadi sebelumnya tidak pakai cincin. Berarti laki-laki pakai cincin itu sunnah atau mubah? Mubah. Tapi bisa menjadi sunnah kalau ada gharadnya, ada tujuannya, seperti tujuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan seorang Muslim jadi presiden, nah misalkan gitu ya, lalu dia pakai cincinnya itu setempel, gitu ya, untuk mencetempel surat menyuratnya begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Walihada, oleh karena inilah fassala ba'du ahlil ilm, sebagian di antara para ulama itu memberikan rincian fi hukmi ittikhadil khatam, tentang hukum mengenakan cincin. Faqalu, maka mereka berkata, idza kana li hajatin likauni mathalan qadiyan, jika dia mengenakan cincin itu karena hajat, semisal dia adalah seorang qadhi, seorang hakim, au mas'ulan yahtaju ilal khatmi, atau orang yang memiliki tanggung jawab yang dia butuh kepada stempel, fahuwa bin nisbati ilaihi sunnah, maka mengenakan cincin ya berkaitan dengan orang ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada gharad, tujuannya sama dengan tujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin ya sebagai stempelnya. Wa amma idza kana min ghairi hajah, kalau ternyata dia mengenakan cincin tanpa tidak ada hajat, ya, min ghairi hajah, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, fa innahu yakunu mubahan, maka mengenakan cincin jadinya mubah. Mubah itu tidak ada pahalanya begitu, ya, atau sekedar zina saja, zina perhiasan, dia pakai cincin perhiasan, akie, dia mirah delima, ono akie, ya, ono batu, batu ake ini kan batu kuno, ya, akik, ya. Jadi pakai ada batunya bagus indah, ono zamrute, misalkan ono apa nama mana jeneng ini, macam-macam ya, ngerti ya. Misalkan, ya maka hukumnya mubah saja, boleh-boleh saja. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala, tapi tanpa disertai dengan kesombongan. Orang mengenakannya sombong, dipamer-pamerkan, ya beda lagi sudah. Ya, jadi kalau sekedarnya saja maka hukumnya mubah. Qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah bin Wahb an Yunus an ibn Shihab an Anas bin Malik
Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana khatamun nabi, adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin, dari perak, wa kana fassuhu habasyian, dan adalah ukirannya gaya Habasyi. Gaya Habasyi. Atau batunya, batu cincinnya itu dari Habasyi. Ya bisa maknanya batu cincinnya dari Habasyi atau gaya ukirannya gaya ukiran Habasyi. Jadi model coraknya, bentuknya seperti orang-orang yang dimiliki oleh orang-orang Habasyi. Qala asy-syarikhu hafizahullahu taala qauluhu radhiyallahu taala anhu kana khatamun nabi min wariqin, adalah cincin Nabi dari perak, al-wariq bi kasri ra, dengan mengkasrah huruf ra, wariq huwal fiddah, ia adalah perak. Fatakhadha sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddah, Nabi mengenakan cincin terbuat dari perak. Wa huwa yadullu ala jawazi lubsir rajuli al khatama min al fiddah, ini menunjukkan dalil bahwasanya boleh laki-laki pakai cincin terbuat dari perak. Ya, jadi kita boleh pakai cincin terbuat dari perak, hukumnya mubah, boleh. Wa qauluhu, dan perkataan beliau radhiyallahu taala yakni Anas bin Malik, wa kana fassu habasyian, adalah ukirannya atau batu cincinnya itu Habasyi. Al-fassu wal maudhi alladhi yunqashu alaihi minal khatam. Al-fass adalah tempat ya yang darinya atau di sana diukir, ya dijadikan sebagai tempat ditaruhnya batu cincin atau itu tempat yang diukir, gitu ya. Fakana fassu khatamin nabi habasyian, maka adalah batu cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Habasyi. Ai annahu hajarun minal habasyah, maksudnya yaitu adalah batu ya yang berasal dari Habasyi, dari Ethiopia. Ya Habasyi itu zaman dulu ya besar ya. Bukan hanya Ethiopia, kalau Ethiopia sekarang itu pecahannya saja. Masuk dulu Sudan dan sekitarnya ya. Yaitu Habasyi di sana. Jadi awanahu habasyun fi sifatihi wa tariqati naqshihi, atau maknanya ia adalah Habasyi dari sisi sifatnya, coraknya, dan juga dari cara pengukirannya, cara pengukirannya itu gaya-gaya Habasyi atau batunya dari Habasyi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Nafi' an Ibnu Umar. Kalau tadi dari Anas bin Malik, sekarang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah, Nabi mengenakan cincin dari perak, fakana yakhtimu bihi, adalah beliau menstempel dengannya, wala yalbasuhu, dan Nabi tidak mengenakannya, Nabi tidak memakainya. Qala Abu Isa Abu Bishrin ismu Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, hadis ini ada tambahan wala yalbasuhu. Para ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini tanpa kalimat wala yalbasuhu. Ya, tanpa kalimat wala yalbasuhu. Karena kalimat ini dhaif atau kalimat ini dihukumi syadz, menyelisih hadis yang lebih sahih. Ya, tanpa kalimat wala yalbasuhu, dan beliau tidak mengenakannya. Qala asy-syarikhu hadza mukhalifun lil ahaditsil adidah. Hadis ini menyelisih hadis-hadis yang banyak. Ya, di mana Nabi SAW bercincin, mengenakan cincin. Hadis ini menyebutkan layal basuhu, tidak mengenakannya. Maka makna daripada hadis ini menyelisih hadis-hadis yang lain yang banyak. Makanya kemudian didhaifkan. Kenapa? Karena syadz, menyelisih hadis yang lebih sahih ya darinya.
Maka disebutkan di sini hadza mukhalifun lil ahaditsil adidah allati tufidu annahu kana yalbasu khatamahu. Yang banyak hadis yang banyak tadi itu memberikan faidah Nabi itu biasa memakai cincinnya, bukan tidak memakainya, tapi Nabi memakai cincinnya. Ya cincin itu ya dipakai, ya dibuat untuk menyetempel. Tapi kalau hadis ini hanya dibuat nyetempel saja tapi tidak dipakai. Famin ahlil ilmi man salaka maslaka taufiq baina wa baina tilkal hadis. Nah, maka di antara para ulama ada yang meniti jalan ini menggabungkan hadis yang menyebutkan Nabi memakai cincin dan hadis yang menyebutkan Nabi tidak memakai cincin. Ya digabungkan, ya berarti Nabi cincinnya bukan hanya satu, ya bukan hanya satu, lebih dari satu. Yang satunya dipakai, yang satunya nggak dipakai, begitu. Ya digabungkan maknanya. Ya itu sebagian di antara para ulama mengambil jalan tengah, berarti cincinnya bukan hanya satu. Anas melihat cincin yang dipakai oleh Nabi, Ibnu Umar melihat cincin yang tidak dipakai Nabi SAW. Masing-masing menyampaikan persaksiannya, gitu ya. Yang tambah parah itu kalau misalkan satu hadis yang sama, perawinya sama, misalkan gitu ya, satunya pakai, satu nggak pakai, lah ini masalah. Tapi ini kan perawinya beda, satunya Anas, satunya Ibnu Umar. Ya, Anas bin Malik menceritakan Nabi mengenakan cincin dibuat untuk stempel. Ibnu Umar meriwayatkan Nabi menggunakan stempel cincin yang beliau tidak memakainya. Jadi masing-masing memberikan saksi apa yang mereka lihat, jadinya tidak bertentangan. Yang itu ya. Kemudian ada lagi para ulama yang tidak menggunakan jalan di taufik tadi digabungkan, tapi menggunakan jalur tarjih, gitu ya, yaitu bahwasanya hadis yang menyebutkan Nabi memakainya itu lebih sahih daripada hadis yang menyebutkan Nabi tidak memakainya. Maka yang Nabi tidak memakai cincin tersebut dinyatakan syadz, wa minhum man a'allahu bisyudzudz lima fi min mukhalafah. Ya, di antara mereka ada yang memberikan cacat ya kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan hukum syadz. Kenapa? Karena maknanya menyelisih hadis yang lebih sahih. Waqila, dan ada dikatakan kana Nabi aktsaru min khatam. Ada lagi yang mengatakan Nabi SAW itu memiliki lebih dari satu cincin. Fayal basu ba'dun duna ba'din, lalu Nabi mengenakan sebagian cincin, tidak sebagian yang lainnya. Fayakunu sababu adami lubsi lau annahu lam yakun fiddatan khalisatan. Lalu kemudian sebab Nabi tidak mengenakan cincin yang tidak beliau pakai, kenapa? Karena cincin tersebut tidak perak murni, tidak terbuat dari perak murni, bal khalatahu ma la yajuzu lubsuhu, bahkan dicampur dengan apa yang tidak boleh dikenakan, kal hadidi masalan, seperti besi. Ya, seperti apa? Besi. Cincin terbuat dari besi misalnya gitu ya. Tidak disukai, enggak seneng. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu Nabi tidak mau mengenakannya, apalagi napa terbuat dari emas kan gitu, maka tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Ja'a anil Imam Ahmad, telah datang riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana lin nabi khatamun min hadidin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari besi, alaihi fiddatun, ya, yang padanya ada peraknya, cincin besi ada peraknya. Farumiyabi atau faromabi, lalu beliau melemparkannya, tidak mau pakai cincin yang terbuat dari besi. Ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab, dan berkata al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah fi kitabi ahkamul khawatim, hukum-hukum cincin, wala'allahu huwa alladhi kana yakhtumu bihi wala yalbasuna, bisa jadi cincin besi ini yang Nabi menjadikannya sebagai stempel dan Nabi tidak mengenakannya. Kenapa? Terbuat dari besi, tidak terbuat dari perak. Ya,
kana yakhtumu bihi wa la yalbasu. Beliau menstempel dengannya dan tidak mengenakannya. Kama jaa fi hadits Ibnu Umar alladzi ra'ahu Tirmidzi fi Syama'il. Seperti riwayat yang datang dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il, in thabat, jika riwayat tersebut valid sahih. Yushiru ila hadzal hadis. Ya, seraya Ibnu Hajar memberikan isyarat kepada hadis yang kita baca tadi itu. Fa in sahhat hadhihi ziyadah, jika sah sahih tambahan ini tambahan wala yalbasuhu, dan beliau tidak mengenakannya, maka tuhmalu ala halin muayyanah. Jika itu sahih maka dibawa kepada satu kondisi yang tertentu. Ya. Jadi ya, seperti itulah kesimpulannya. Ya, intinya adalah Nabi SAW itu bercincin dengan cincin terbuat dari perak, dan beliau mengenakannya dan menstempel dengannya. Namun juga beliau ada punya cincin yang terbuat dari besi, beliau menstempel dengannya dan tidak mengenakannya. Kan begitu ya? Itu menggabungkannya. Atau dengan tarjih tadi itu, ya, Nabi riwayat yang Nabi tidak mengenakannya, maka itu riwayat yang syadz. Kenapa? Karena menyelisih yang lebih sahih. Walhasil kesimpulannya seperti itu yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kita lanjutkan hadis yang ketiga atau hadis nomor 89. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Hafs bin Umar ibn Ubaid wa at-Tanafisi qala haddatsana Zuhair Abu Khaythamah an Humaid an Anas bin Malik. Sekarang hadis juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana khatamun nabi, adalah cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min fiddah, dari perak, fassuhu minhu, dan mata cincinnya juga dari perak, juga dari perak. Berarti kan Nabi memiliki bukan hanya satu cincin. Ya, qaulu Anas, perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala, fassuhu minhu, ya, mata cincinnya juga dari perak, yukhalifu qawlahu fi hadithi al-mutaqaddim, menyelisih perkataan Anas pada hadis yang sebelumnya. Tadi hadis Anas yang sebelumnya, ya, kana fasuhu habasyian, mata cincinnya adalah Habasyi. Kalau hadis yang ini juga dari Anas, kana fasuhu min, mata cincinnya adalah juga dari perak. Ya. Wa jama'a ba'du ahli ilm, dan sebagian para ulama, ya, menggabung bainahuma, di antara keduanya, bi annahu habasyiyun fil sifati, bahwasannya cincin itu habasyi dalam sifatnya, wasiyagati naqsyihi, dan juga dalam ciri ukirannya. Waqila fil jam'i bainahuma, dan juga dikatakan di dalam menggabungkan di antara kedua hadis itu, bil hamli ala ta'addud, dengan membawanya kepada jumlah ta'addud, berbilang. Berarti cincin Nabi, ya, Anas meriwayatkan dua cincin begitu, ya, yang satunya bermata Habasyi, yang satunya bermata perak, ya. Ai annahuma khataman, yaitu bahwasanya keduanya itu adalah dua cincin. Khatamun fasu Habasyi, cincin yang mata cincinnya adalah Habasyi, wa khatamun fasu minu ay min fiddah, dan satu cincin yang mata cincinnya adalah juga terbuat dari perak. Yes, tidak bertentangan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Faham kira-kira ya? Kita lanjutkan. Haddatsani Ishaq bin Mansur qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik juga radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin an yaktuba ilal ajam,
untuk menulis surat kepada kaum ajam, yakni non Arab. Qila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innal ajama, sesungguhnya orang ajam non Arab, la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam, tidak akan menerima tulisan surat kecuali yang di atasnya ada stempelnya. Fastana'a khataman, maka Nabi SAW membuat cincin untuk stempel. Faka'ani anzuru ila bayadhihi fi kaffih, seakan-akan aku melihat kepada putihnya cincin itu di tapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Perak ya, kalau sudah digosok walus itu kan bagus ya, nah, bagus putih gitu ya, mengkilap putihnya putih logam ya, mengkilap. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Qala asy-syarikhu fihi bayanu sabab ittikhadin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil khatam. Di dalamnya terdapat penjelasan sebab Nabi mengenakan cincin. Wa annahu innama ittakhadahu lamma arada mukatabatil muluk, lamma arada mukatabatal muluki. Ya, di mana beliau itu tidaklah mengenakannya melainkan saat beliau ingin untuk tulis menulis surat menyurat kepada para raja, ya, surat menyurat kepada para raja. Wadzalika fi awakhiri sanati sadisati, yang itu terjadi di akhir tahun yang ke-6, hina raja'a minal Hudaybiyah, saat beliau balik pulang dari Hudaybiyah setelah ada perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah. Maka kan tenang setelah itu, tidak peperangan dengan bangsa Arab. Maka beliau menulis surat kepada raja-raja non Arab, ya, kepada kaum ajam, tulis surat kepada mereka. Ya, itu di antara sisi hikmah perjanjian Hudaybiyah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, bi anna mulukal ajam, bahwasanya raja-raja non Arab, wa zuama'ahum, dan tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka, layak baluna khitaban illa idza kana alaihi khatmun mimman arsalahu, di mana mereka tidak akan mau menerima surat, tidak akan mau membaca surat, melainkan pada surat tersebut ada stempelnya dari orang yang mengirimkan surat itu kepadanya. Ya, jadi wal muradu bil ajam ghairul Arab, yang dimaksud ajam ini non Arab, ya. Wal khatmu huwa tab'u wal mahru, ya. Sementara al khatam itu adalah stempel yang disestempelkan begitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya, yang itu jadikan sebagai ciri atau tanda ini suratnya surat resmi, ya. Taib. Yang berikutnya hadis yang keberapa ini? Keempat, kepiro gitu, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hadis yang kelima. Hadis nomor 91. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsani abi an Utsumamah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik tadi ya, kemudian Ibnu Umar, kan masih Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Anas bin Malik berkata, kana naqsyu khatami Rasulillah, adalah ukiran cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun, Muhammad, satrun itu satu baris, wa rasulu satrun, kalimat Rasul satu baris, wallahi, dan kalimat Allah satrun satu baris, ya. Jadi Muhammad Rasulu Allah ke atas, Muhammad Rasulu Allah, ya, satu baris. Jadi satu ya Pak, Muhammad Rasulu Allah, begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Fihi qala asy-syarikhu fihi,
Ya, kalau ini hadis riwayat Bukhari ya. Dan juga Imam Tirmidzi di dalam jami'nya. Fihi, di dalamnya disebutkan penjelasan anna khatamahu, bahwasanya cincin beliau sallallahu alaihi wasallam kana mukawwanan min thalathi kalimatin, ya, terbuat atau terkandung padanya 3 kata. Wahia Muhammadun, yaitu Muhammadun Rasulu Allahi. Wahadhil kalimatu, dan kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini, 3 kata ini, Muhammadun Rasulu Allahi, lam tuktab fi satrin wahid, tidak ditulis di 1 baris, bal fi thalathati asturin, bahkan ditulis dalam 3 baris, bersusun, bertumpuk. Muhammadun syatrun wa rasulu syatrun wa Allahi satrun. Muhammad 1 baris sendiri, Rasulu 1 baris sendiri, Allah 1 baris sendiri. Wala'alla dzalika wallahu ta'ala alam, bisa jadi yang demikian wallahu alam likaunil khatam, karena keberadaan cincin la yahtamilu an yutuktabal kalimatus thalathu fi satrin wahid. Ya, karena cincin tersebut tidak cukup kalau ditulis kalimat Muhammadun Rasulullah dalam 1 baris, ya, maka ditulis dalam 3 baris, Muhammad Rasulullah, ya. Wa dhahirul hadis, zahir hadisnya anna satral awal minal a'la, bahwasanya satr awal, baris yang pertama dari atas Muhammad, wa tsani Rasul, wa tsalis Allah. Wa kana hadza naqsuhu wa lam yakun alaihi syai'un akhar. Inilah ukirannya dan tidak ada yang lain. Ya, ini ukirannya dan tidak ada yang lain. Di buku terjemahan yang bergambar itu halaman berapa? Halaman berapa? Hah? 50? Iya. 52. Ya, silakan dilihat sendiri yang punya buku terjemahnya, tapi juga nggak jelas itu ya gambarnya. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, yaitu tentang ukiran yang ada pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis nomor 6 atau hadis nomor 92. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amrin qala haddatsana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik, sama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Kisra, wa Qaisara wan Najasyi, dan juga Qaisar dan Najasyi. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Mereka raja-raja non Arab ini tidak akan menerima tulisan kecuali dengan stempel. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun membuat desain, ya, atau menempa khataman, 1 cincin, ya, halqatuhu fiddah, yang ringnya terbuat dari perak, wa nuqisha fihi, dan diukir padanya di mata cincinnya itu Muhammadun Rasulullah. Qaluhu, perkataan Anas bin Malik, anna Nabiyya kataba ila Kisra ila akhirih, Nabi menulis surat kepada Raja Kisra hingga akhir. Ay arada an yaktuba, beliau ingin nulis kama bayyanat dzalika riwayatus sabiqah, sebagaimana telah dijelaskan oleh riwayat yang terdahulu,
Yani lamma arada Rasulullah SAW an yaktuba. Tatkala Nabi SAW berkeinginan untuk menulis surat, lalu beliau bikin stempel. Kenapa? Dikasih tahu raja-raja non Arab tidak akan mau membaca, menerima surat kecuali dengan adanya stempel. Qauluhu perkataan Anas bin Malik, fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman, maka Nabi menempa, membuat cincin, ai amara an yusagha lahu khatam. Nabi memerintah agar ditempakan untuk beliau, dibuatkan untuk beliau cincin. Halaqatuhu fiddah, ai mutakhadun min fiddah, terbuat dari perak, yakni ringnya terbuat dari perak. Ya, wa nuqisha fi Muhammadun Rasulullah, ai kutibat fi salasati astur, kalimat Muhammad Rasulullah ditulis dalam 3 baris. Kama jaa musarrahan bi fi riwayah al-mutaqaddimah, sebagaimana dijelaskan secara gamblang terang ya pada riwayat yang berlalu, yang telah berlalu, yang sebelumnya ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi ini cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal an Hammamin an Ibni Jurayj an Az-Zuhri an Anasin, sama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, jika beliau mau masuk ke kamar kecil, naza'a khatamah, maka beliau lepas cincinnya. Kenapa? Karena ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Ya, ada lafaz Allah, lafzul jalalah di dalamnya. Maka dilepas saat mau masuk kamar kecil, mau buang hajat. Ya, ini hadis hasan gharib, juga riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan seterusnya. Fihi, di dalamnya terdapat apa? Bayanun annahu sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal khala, jika beliau ingin masuk kamar kecil, liqada'i hajatihi, untuk buang hajat beliau, yanza'u al khatama atau yunza'ul khatamu, ya cincin tersebut dilepas atau beliau melepaskan cincinnya. Fala yakunu fi yadihi, maka kemudian cincin itu tidak ada pada tangan beliau. Waqta qada'i lil hajah, saat beliau buang hajat, cincin itu dilepas. Tanzihan lima fihi dzikrullah an mawatinil khabath, dalam rangka menjaga diri atau membersihkan, mensucikan perkara yang di dalamnya ada penyebutan lafaz Allah dari tempat-tempat najis. Ya, ini juga adab. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, tidak boleh kita membawa ke dalam kamar mandi yang kita buang hajat di dalamnya sesuatu yang di dalamnya ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Ya, ini adalah adab. Ya, tatkala seorang hendak ke kamar mandi. Yang berikutnya, haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ubaidullah bin Umar an Nafi'in an Ibni Umar. Sekarang dari Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin dari perak. Fakana fi yadih, yang cincin perak itu biasa ada di tangan beliau. Tsumma kana fi yadi Abi Bakrin, lalu ada di tangan Abu Bakar. Wa yadi Umar, lalu ada di tangan Umar. Saling diwariskan oleh para khalifah. Ya, sebenarnya Nabi dibawa oleh Abu Bakar, lalu dibawa Umar. Ya, tsumma kana fi yadi Utsman, lalu ada di tangan Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris, hingga cincin tersebut terjatuh di sumur Aris. Ya, enggak ketemu sudah. Jatuh di sumur Aris, enggak ketemu.
Naqsuhu ukirannya Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Bir Aris, yakni sumur Aris, bi'run bihadiqatin qaribatin min Masjid Quba. Jadi sumur Aris ini adalah satu sumur di kebun yang dekat dari Masjid Quba. Wa kana Utsman radhiyallahu taala anhu alal bi'ri, kala itu Utsman ada di atas sumur. Wa akhadha yuharrikul khatam, beliau kemudian mulai menggerakkan cincinnya mau dilepas. Ya, fi yadi, yang ada pada tangannya. Fasaqata minhu fil bir, kemudian terjatuh ke dalam sumur. Ya. Kemudian dicari nggak ketemu, sudah jatuh hilang, nggak ketemu. Ya. Maka fakhtalafa Utsman ma ashabi salasata ayyam, ya, zahunal bi'ra falam yajiduhu. Ya. Maka kemudian Utsman bersama dengan para sahabatnya selama 3 hari menguras sumur, dikuras sumur tersebut. Ternyata tidak menemukan cincin tersebut, hilang sudah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, hilang. Nah, wal qaulu biwujudi khatami Rasulillah fi hadzal zaman al mutaakhir, maka ucapan adanya cincin Rasul SAW di zaman sekarang, ya, adalah dakwah, itu sekedar klaim, ngaku, ya, taftaqiru ila burhan, yang dia butuh kepada bukti, ya. Beliau tidak mengatakan yahtaju ila burhan, tapi taftakir. Taftakir itu maknanya sangat-sangat membutuhkan, begitu. Ya, iftaqara. Wa mithlu hadza la yuqbal, seperti ini tidak diterima illa bi adillatin tsabitah wa barahina wadhihah. Ya, tidak diterima kecuali dengan dalil yang valid dan bukti yang jelas. Kenapa? Karena sudah jatuh di sumur, dicari 3 hari tidak ketemu oleh Utsman dan para sahabatnya. Kok moro-moro no zaman sekarang iki cincine Rasulullah. Nah, ya, udah ketemu pirang perkara itu maksudnya, kan gitu nggih. Sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan berikutnya, babun majaa fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Bab riwayat yang datang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercincin di tangan kanan beliau. Bercincin di tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqadal musannifu hadhihi tarjamata li bayanin anna sunnata fil khatam an yakuna fil yaddil yumna. Musannif di sini menyebutkan tarjamah bagi memberikan judul bagi hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya sunnah di dalam bercincin yaitu ada pada tangan kanan. Wa huwa ikhtiyaruhu rahimahullah, dan ini pilihan beliau Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Haitsu saqa riwayatin adidah fi dzalika, di mana beliau menyebutkan riwayat yang banyak tentang yang demikian. Wa 'ala riwayat allati jaa fi anna khatamahu kana fi yasarihi. Dan beliau memberikan cacat kepada hadis yang menyebutkan Nabi mengenakan cincin di tangan kiri. Lalu kata Asy-Syarih, pensyarah kitab ini, beliau menyebutkan wa man yata'ammala ma wurida fi hadzal babi, siapa yang memperhatikan apa yang diriwayatkan dalam bab ini, yajidu riwayatin, dia akan menemukan riwayat-riwayat tufidu takhattumaha, memberikan faidah, ya, tufidu takhattumuhu fi yamini, memberikan faidah bercincinnya beliau itu ada pada tangan kanan. Dia akan menemukan sejumlah riwayat Nabi bercincin di tangan kanan. Wa riwayatin ukhra, dan dia akan menemukan riwayat yang lainnya tufidu takhattumahu fi yasarihi, yang memberikan faidah bercincin beliau di tangan kiri. Jadi memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi bercincin di tangan kanan, juga ada riwayat Nabi bercincin di tangan kiri.
Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa ikhtalafat al-hadits, hadis-hadis tersebut berselisih. Hal kana fi yumna au yusra, apakah cincin beliau itu ada di tangan kanan atau kiri beliau? Wa kulluha sahihatus sanadi, semuanya sahih sanadnya. Baik riwayat Nabi bercincin tangan kanan atau riwayat Nabi bercincin tangan kiri, semuanya sahih kata Imam Ibnul Qayyim. Wa qad ahsana al-Hafidhul Iraqi, dan Al-Hafidh Al-Iraqi telah berbuat bagus. Haitsu nazzama dzalika, beliau membuat nazaman tentang yang demikian. Beliau membuat bait syair dalam nazamannya, yalbasu kama rawal Bukhari fi khinsari yaminin aw yasari. Nabi mengenakannya sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari di kelingking kanan atau kiri. Pakai di kelingking kanan atau kiri. Ya makanya di kelingking. Ya. Kilahuma fi Muslimin, dua-duanya juga ada dalam riwayat Muslim. Wa yujma'u bi anna dza fi halataini yaqa'u, dan digabungkan bahwasanya kedua riwayat itu dua-duanya terjadi. Ya Nabi kadang kelihatan bercincin di kelingking tangan kanan, kadang-kadang juga dilihat di kelingking tangan kiri. Ya, wa ammal hukmu fil mas'alah min haitsi huwa, ya adapun hukum permasalahan, maka fayaqulun Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ajma'u, mereka sepakat, ala jawazi takhattum fil yamin, bolehnya bercincin di tangan kanan, wa ala jawazi fil yasar, dan juga boleh bercincin di tangan kiri. Boleh bercincin di tangan kanan, boleh bercincin di tangan kiri. Wala karahata fi wahidatin minhuma, tidak makruh salah satu di antara keduanya. Wakhtalafu ayyatuhuma afdol, tapi kemudian mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama. Kalau seorang itu bercincin, boleh kanan, boleh kiri, tapi mana yang lebih utama? Fatakhattama katsiruna minas salafi fil yamin, maka banyak di antara kalangan para salaf mereka bercincin di tangan kanan. Wa katsiruna fil yasar, dan banyak juga di antara mereka bercincin di tangan kiri. Podo akeh yang para salaf bercincin tangan kanan banyak, yang bertangan kiri juga banyak. Wastahabba Malikun al-yasaro, bahkan Imam Malik mengatakan sunnahnya di tangan kiri. Wa karihal yamin, bahkan beliau memakruhkan bercincin di tangan kanan. Ya, ini menurut madhab Malik. Wa madhabuna, sementara madhab kami, madhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, wajahani, ya li ashabina, ada dua sisi bagi para sahabat kami dalam madhab Syafi'i. As-sahihu, dan yang sahih, annal yamina afdal, bahwasanya di tangan kanan lebih utama. Kenapa? Li'annahu zina, karena cincin itu perhiasan. Kalau bagi Nabi cincin itu hajah, untuk setempel. Selain Nabi, ya perhiasan, kayak menghiasi jentiknya yang sebelah kanan gitu ya, menghiasi tangannya begitu. Ya sebagai perhiasan kan, setempel lopo sampean katanya, tempel lopo. Kan begitu ya. Maka itu sebagai perhiasan, ya. Wal yaminu asyrafu wa haqqu bizinati wal ikram, sementara tangan kanan itu lebih mulia dan lebih berhak untuk dikasih perhiasan dan pemuliaan. Yang sebelah kanan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas ya insyaallah ya. Kita baca hadis akeh enggak gini. Duh, wah kowe. Baik. Bisa tutuk-tutuk geng ya. Haddatsana Muhammad bin Sahl bin Askarin al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala, keduanya berkata, akhbarana Yahya ibnu Hassan
qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abdullah bin Abi Namirin an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Bahwasanya Nabi SAW biasa mengenakan cincinnya di tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Abdullah bin Wahb an Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abdullah bin Abi Namirin nahwahu, semisalnya. Nabi mengenakan cincin di tangan kanan. Ya. Qala asy-syarikhu awradal musannif rahimahullah hadzal haditsa min tariqaini. Jadi musannif di sini menyebutkan dua hadis dari dua jalur. Jalur dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang menjelaskan bahwasanya cincin Nabi ada di tangan kanan, ya, dan ini adalah nasnya, mantuknya hadis dan mafhumnya. Mantuknya itu apa yang diucapkan secara lafadz, dan mafhumnya yang difahami dari hadis itu bahwasanya cincin itu tidak di tangan kiri tapi di tangan kanan, gitu ya. Ya, faqad itabara ba'dul ulama hadzal mafhum, dan sebagian ulama ya memberikan diksi tentang pemahaman ini. Ya, kalau disebut Nabi mengenakan di tangan kanan, berarti Nabi tidak mengenakannya di tangan kiri, gitu ya. Lalu mereka mengatakan yang sunnah cincin itu ditaruh di tangan, tidak di tangan kiri. Sementara sebagian para ulama berpandangan tidak adanya diksi yang harus dipaksakan untuk difahami. Kalau disebut tangan kanan berarti tidak tangan kiri. Ya, jadi itu menyebutkan bahwasanya Nabi bercincin di tangan kanan, bukan berarti Nabi tidak bercincin di tangan kiri, bukan berarti Nabi tidak suka bercincin di tangan kiri. Gitu, masalah rahmani rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena hal itu bertentangan dengan mantuknya hadis yang lain, yaitu dhahir lafadz daripada hadis yang lain yang menyebutkan Nabi SAW bercincin di tangan kiri. Yang ini riwayat Muslim dalam sahihnya dari Thabit dari Anas, bahwasanya dia berkata kana khatamun nabi fi hadihi, adalah cincin Nabi itu ada di sini, wa asyara ilal khinsar min yadil yusra, dan beliau memberikan isyarat kepada kelingking di tangan kiri. Ya, ini riwayat Muslim dari Anas. Kalau dari Ali bin Abi Thalib tadi itu Nabi bercincin di tangan kanan, di tangan kanan. Ya, kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, ya, tadi itu adalah cincin Nabi di sini. Di mana? Di kelingking kanan tangan kiri. Jadi Ali melihat dengan persaksiannya Nabi bercincin di tangan kanan. Sementara Anas menyatakan cincin Nabi di sini, sambil memberikan isyarat di tangan kiri, ya, kepada kelingking yang ada di tangan kiri. Ya, maka jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, digabung oleh para ulama bahwasanya dua hadis tadi itu antara Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik, dua-duanya menceritakan dua hal yang berbeda. Masing-masing melihat apa yang mereka lihat, masing-masing menceritakan apa yang mereka melihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bertentangan. Kita lanjutkan. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yazid. Niki jam piro nih? Hah? Oh, iku koyo jam 09.00 niku terus. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala ra'aitu ibn Abi Rafi' yatakhattamu fi yaminih. Aku melihat Abu Rafi' bercincin di tangan kanannya. Fasal tu andarik, lalu aku bertanya kepada dia tentang yang demikian. Qala ra'aitu Abdullah bin Ja'far. Aku melihat Abdullah bin Ja'far
yatakhattamu fi yaminihi, bercincin di tangan kanannya. Wa qala Abdullah bin Ja'far, dan berkata Abdullah bin Ja'far, kana Rasulullah yatakhattamu fi yaminihi, adalah Rasulullah biasa bercincin di tangan kanan. Lalu haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ibrahim ibn al-Fadli an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih, Nabi bercincin di tangan kanan, sama dengan hadis Ali yang menceritakan Nabi bercincin di tangan kanan. Lalu hadis nomor 99, haddatsana Abul Khattab Ziyad bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammadin an Abi an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih, Nabi itu biasa bercincin di tangan kanan, sama hadis Jabir dengan makna hadis yang sebelumnya. Haddatsana hadis nomor 100, haddatsana Muhammad bin Humaidin Ar-Razi qala haddatsana Jarirun an Muhammad bin Ishaqa an Salti ibni Abdullah qala kana Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminih, bercincin di tangan kanan beliau. Wala ikhaluhu illa qal kana Rasulullah yatakhattamu fi yaminih, adalah Rasulullah SAW bercincin di tangan kanan. Jadi Ibnu Abbas bercincin di tangan kanan, lalu beliau memberikan alasan karena Nabi bercincin di tangan kanan, sama dengan hadis Ali. Hadis nomor 101, haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ayyuba ibnu Musa an Nafi' an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar sekarang. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah, Nabi itu mengambil cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah, dan beliau menjadikan mata cincinnya itu menghadap ke tapak begini. Cincinnya mata cincinnya di dalam, bukan di luar. Mata cincinnya di dalam, bukan di luar. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, wa naqasya fi Muhammadun Rasulullah, dan terukir padanya tulisan Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaih, dan Nabi melarang seorang pun untuk mengukir cincinnya seperti itu. Tidak boleh niru cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh niru, ikut-ikutan cincinnya ditulisi Muhammadun Rasulullah, tidak boleh, dilarang, tidak boleh. Nggih. Ojo napa jenenge begaya. Ya, sampean Quran pesen cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, nggak oleh, begaya. Buat apa? Nah, gitu ya. Apa sampean kate tele surat stempel iku ngono. Ya. Taib. Ya, jadi nahaan yang kusya ahadun alai wa huwa alladhi saqata min muaiqibin fi bi'ri Aris. Yaitulah yang jatuh dari muaiqib, ya, di napa jenenge sumur Aris. Jadi diambil oleh Utsman, lalu diserahkan kepada, maunya diserahkan kepada Muaikib, jatuh ke sumur Aris. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kata syarih di sini, Nabi menjadikan mata cincinnya itu napa dibalik, ya, ke arah napa tapak tangan. Jadi ada di tapak tangannya begini, bukan di luar. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mata cincinnya tidak nampak dari luar. Ya. Kenapa? Karena dibalik dari sisi tapak tangan. Maka itu menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengenakan cincin untuk berhias. Ya, kalau orang zaman sekarang pakai cincin, aki dek endi? Jopo apa jero? Jopo, kan begitu ya. Aki dek jopo. Karena memang dia pakai untuk berhias. Nah, ditunjukkan nih, gitu ya. Ditunjukkan batunya, ya, batu apa, ya. Jadi Nabi SAW mengenakan cincin itu menunjukkan bahwasanya beliau mengenakannya lil hajah, untuk keperluan surat menyurat tadi itu. Ya, yang di dalamnya ada ukiran Muhammadun Rasulullah, dan Nabi melarang ya seorang untuk mengukir dengan tulisan itu di cincinnya. Ya, maka di sini
Ukiran pada cincin Muhammad Rasulullah itu khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada seseorang yang menirunya, ya. Tidak boleh ada seorang yang menirunya. Dan juga ini menunjukkan akan bahayanya napa memalsu napa stempel tanda tangan. Tidak boleh ya memalsu stempel tanda tangan, dan ini adalah termasuk penipuan, ya. Termasuk penipuan, ya, dan juga kejahatan dari sisi ilmiah dan juga kejahatan dari sisi tijariyah kalau zaman sekarang. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan cincin itulah yang jatuh dari tangan Muaikib di sumur Aris tadi itu, ya, di mana Utsman akan melepas cincinnya itu untuk hajat tentunya, lalu maunya diberikan kepada Muaikib, ternyata dari Muaikib radhiyallahu taala anhu jatuh, ya, di dalam sumur tersebut, ya. Dan Muaikib itu adalah ibnu Abi Fatim ad-Dausi, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama kali masuk Islam, ya, di mana Muaikib ini adalah salah seorang sahabat yang mengikuti seluruh peperangan bersama dengan Rasulullah, semuanya dia ikut seluruh peperangan, ya. Dan dia di zaman Umar ditugasi sebagai pengurus Baitul Mal milik Umar radhiyallahu taala anhu. Wah, cintekno ditingkas untek. Hadis nomor 102, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an Nabi qala kana al-Hasan wal Husain, adalah Hasan dan Al-Husain yatakhattamani fi yasarihima. Beliau berdua bercincin di tangan kiri. Ya, maka ini memberikan faedah bahwasanya perkaranya luas. Kalau mau silakan bercincin di tangan kanan, kalau mau silakan bercincin di tangan kiri. Gitu ya. Masing-masing telah valid kesunahannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kesunahannya itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah para sahabat bercincin tangan kanan karena melihat Nabi pernah bercincin tangan kanan. Yang di tangan kiri beliau melihat Nabi bercincin di tangan kiri. Jadi masing-masing mengamalkan apa yang dia saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 103, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Muhammad bin Isa wa bin At-Tabba qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik annahu kana yatakhattamu fi yaminihi. Nabi bercincin di tangan kanan beliau. Qala Abu Isa hadza haditsun gharib la na'rifu min hadithi Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas an Nabi nahwa hadza illa min hadzal wajhi. Kata Abu Isa, hadis ini haditsun gharib, yakni ahad, ya, dengan satu perawi. Wa rawa ba'du ashabi Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatakhattamu fi yasarihi. Dari Anas bin Malik juga dari Nabi, dia ceritakan Nabi bercincin di tangan kiri. Kata Abu Isa At-Tirmidzi wa huwa haditsun la yasihu aidan, dan ini juga hadis yang tidak sahih juga kata beliau. Tapi ada riwayat yang lain yang sahih. Kalau riwayat yang disampaikan oleh At-Tirmidzi tidak sahih, tapi dalam riwayat Muslim misalkan atau riwayat yang lainnya sahih, ya. Jadi laqad taqaddama annahu tsabata fi sahih Muslim, dan telah berlalu, telah valid sahih dalam sahih Muslim dari hadis Sabit dari Anas, kana khatamun nabi fi hadi wa syara ilal khinsar min yadil yusra, adalah cincin Nabi di sini di tangan kiri, kelingking tangan kiri. Ini riwayat Anas dalam hadis sahih Muslim. Hadis terakhir 104, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Musa ibni Uqbah an Nafi an ibni Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dahabin. Dari Ibnu Umar, Nabi menjadikan satu cincin dari emas. Fakana yalbasu fi yaminihi, sebelumnya beliau mengenakannya di tangan kanannya.
Fatakhadhan nasu khawatima min dhahabin. Lalu manusia buat cincin dari emas. Fatarahahu, lalu Nabi melemparkannya. Dinasakh, ya. Kemudian tidak diperbolehkan laki-laki pakai cincin terbuat dari emas. Wa qala la albasu abadan, aku tidak akan mengenakannya selamanya. Fatarahan nasu khawatimahum, maka manusia pun melemparkan cincin-cincin mereka, ya. Jadi di sini Imam At-Tirmidzi kata Asy-Syarih menutup tarjamah pembahasan ini dengan hadis Ibnu Umar yang menjelaskan Nabi mengenakan cincin dari emas, dan itu adalah awal urusan pertama kalinya, lalu dinasakh. Oleh karenanya Nabi kemudian melemparkannya, lalu manusia pun melemparkan cincin-cincin mereka, dan Nabi menyatakan pernyataan, aku tidak akan mengenakannya selamanya. Maka cincin emas tidak halal bagi kaum laki-laki, ya. Dan yang dibolehkan bagi kaum laki-laki dikasih rukhsah cincin terbuat dari perak, sebagaimana telah berada dalam hadis yang telah kita baca dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu faidah, qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna sunnah, sepakat kaum muslimin bahwasannya yang sunnah adalah ja'lu khatamir rajuli fil khinsar, cincinnya laki-laki itu diletakkan di kelingking, bukan di jari manis, bukan dari jari tengah, bukan di jari telunjuk, apalagi jempol. Ditaruh di kelingking. Wa ammal mar'atu, adapun wanita, fa inna tattakhidu khawatima fi asabi'a. Kalau wanita, maka mereka mengenakan cincin di jari yang mana saja. Ai fi ayas asbu'in sya'at min yadihi, di jari yang mana saja yang dia mau. Li'anna tattakhidhu lizina wat tajammul. Kenapa? Karena wanita mengenakan cincin itu untuk berhias dan mempercantik diri. Terserah sing enak sing di, sing tambah hayu sing di, ya, taruh mana begitu. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kalau laki-laki di mana? Kelingking. Ya, kalau perempuan bebas. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Namun tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Contohnya apa? Mengenakan cincin kawin. Mengenakan apa? Cincin kawin. Ini tasyabbuh bil kufar. Ya. Jadi apa jenenge, tukaran cincin. Tidak boleh dalam Islam, ya, karena tasyabbuh dengan mereka, ya. Dulu saya pernah mengikuti acara kristologi begitu, ya, kenapa kok tatkala nikahan, ya, tukar cincin ditaruh di jari manis, ya, karena mengatakan begini, tatkala jempol Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, amin. Ya, begitu, wallahu alam. Jadi di sana ada filosofinya. Tak usah tukar-tukaran cincinnya. Tidak usah saling memasangkan cincin. Kalau belikan cincin istrinya, belikan aja 0,5 kilo. Ya apa masangnya. Taib, demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Paham insyaallah nggih? Taib. Ada pertanyaan kira-kira? Ada, Ustaz. Ya, silakan. Tadi disebutkan bahwasanya ilah Rasulullah memakai cincin adalah untuk stempel, Ustaz. Sedangkan di zaman sekarang relevan untuk stempel. Apakah jika kita menerapkan memakai cincin untuk meniru beliau, apa masih dapat pahala, Ustaz? Tadi itu perkaranya, taib, ya, mengenakan cincin ini mubah. Ya, mengenakan cincin ini mubah, ya, tidak sampai kepada derajat sunnah, mubah. Ya, namanya mubah ya kayak mangan mek ngombe. Ya, seperti makan dan minum. Mengenakan cincin seperti makan dan minum. Namun tatkala seseorang itu mengenakan cincin, dia tempat
menempatkan sebagaimana Nabi menempatkan cincin tersebut, maka di sana ada pahala ittiba'us sunnah dalam mengenakan cincin, bukan cincinnya. Paham ya? Jadi pakai cincin itu hukumnya mubah. Ya, pakai cincin ndak berpahala. Ndak bercincin juga ndak berpahala. Tapi tatkala seseorang bercincin kemudian dia tempatkan di mana Nabi menempatkannya, ya kan gitu ya, maka jadinya sunnah. Seperti Nabi tadi itu anna sunnata, bahwasanya yang sunnah fi ja'lil khatam, ya, yang sunnah di dalam menempatkan cincin itu adalah di al khinsor fi yadil yumna, kan gitu ya, di kelingking di tangan kanan. Bisa dipahami ya urut-urutannya ya. Jadi orang pakai cincin itu mubah. Tapi kalau dia pakai cincin, letakkan di tempat di mana Nabi meletakkannya, sehingga di sana ada pahala ngikuti sunnahnya Nabi SAW bagi yang bercincin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, kami pernah mendengar satu cerita bahwasanya cincin Nabi yang hilang tersebut ada di sumur Ji'rona, Ustadz, sehingga ada kepercayaan bahwa airnya ada keberkahan di sana, Ustadz. Waduh. Ya ini iki lho nggarai cincin itu moro hilang ngono iku, nggarai ngono iku. Ya, gara-gara ada keyakinan seperti itu ya, ya enggak bener itu ya. Masih seandainya misalkan napa jenenge misalkan ya bener-bener cincin itu masih ada di sana begini ya, bukan berarti kemudian apa diambil keberkahan dari airnya, ya enggak. Gitu ya. Siapa yang kamu tiru kan begitu ya. Ya. Jadi para sahabat semuanya paham bahwasanya cincin itu jatuh di Bi'ir Aris, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka kemudian apa mencari berkah dari airnya, seperti itu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala tidak. Ono zam-zam lo zaman kawa-kawa mulai. Ya. Zam-zam sing asli, ojo zam-zam gresik. Kita tembus sampai tutup sumur zam-zam. Wah, itu palsu. Itu khurafat, takhayul itu. Nah. Pertanyaan berikutnya mengenai memakai cincin terutama di laki-laki yang pasangan menikah tadi, Ustadz. Bagaimana kalau diniatkan sebagai tanda bahwa itu sudah menikah, Ustadz? Karena kalau cincinnya dilepas berarti masih lajang gitu. Lah iya, itu niru tasabbuh bil kufar, yaitu ainut tasabbuh di sana. Lek gawe cincin berarti wis rabi kan ya. Lek gak cincinan berarti turung rabi. Ku tahu biasa cincinan mau dilepas berarti gak patut ngono. Ya ndak, bukan begitu ya, ndak ada kaitannya gitu ya. Jadi itu jadinya tasabbuh ya, menyerupai orang-orang kafir gitu ya. Jadi suami memakaikan cincin kepada istrinya segala niat apa-apa yang kayak hadiah ya, hadiah mahar misalkan begitu. Kalau maharnya berupa cincin, kasih mahar cincin ya, mahar apa jenenge cincin pirang gram tau piro tau gitu ya, misalkan ya sudah pasang pakai kan gitu ya, ndak usah ngenteni napa tukar-tukaran. Ya tidak ada keyakinan macam-macam kalau sudah menikah atau belum menikah. Nah itu di sana itu apa niru, bener-bener niru apa orang kufar kalau punya keyakinan seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Jadi tatkala suami misalkan ngasih cincin mahar kepada istrinya, cincin dibawai tangannya ya, ya apa namanya, enggak apa-apa ya, erus golek duwe gak duwe dhuwit kena di ngono nakalane ya. Dianggap nabung. Naam, Allah alam bisawab. Baik, dari Wangi barangkali ada yang mau bertanya.
Silakan. Ada mau tanya? Tidak ada Ustaz yang bertanya. Ya wis, cukup ya. Cukup. Tapi demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas kajian kita di pagi hari berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.